Malam itu seharusnya menjadi pesta yang penuh tawa dan kebahagiaan. Musik mengalun, gelas-gelas beradu, dan aroma makanan memenuhi udara. Para tamu makan dengan lahap, bahkan ada yang menambah porsi untuk kedua kalinya. Tidak seorang pun sadar apa yang mereka kunyah bukanlah hidangan biasa. Mereka memuji rasa daging yang empuk sambil menegak minuman, sama sekali tidak curiga bahwa di balik setiap suapan tersembunyi sebuah rahasia kelam. Rahasia yang ketika akhirnya terbongkar akan membuat satu desa di Palawan dikenang dengan julukan paling mengerikan, Kampung Kanibal. Inilah kasus Benji Ganai. Semua bermula pada Juli 2004 ketika dua pria datang ke kantor polisi di kota Nara. Salah satunya bernama Juni Buyot, ditemani seorang pria tua dari desa. Awalnya mereka terlihat ragu-ragu. Juni terdiam, seakan menimbang kata-katanya dengan hati-hati. Lalu, dengan wajah seperti orang yang siap mengakui sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali, ia berkata, "Kami membunuh seorang pria, dan kami membuat tamu-tamu di pernikahan memakannya." Para polisi terkejut. Kanibalisme dianggap hal kuno, sesuatu yang hanya ada di masa silam, di dunia yang berbeda. Tapi kini ada seseorang yang mengaku itu terjadi lagi, dan bukan diam-diam, melainkan di tengah sebuah pesta perayaan. Polisi lalu menginterogasi keduanya untuk menyusun potongan cerita. Juni memberitahu polisi bahwa jawaban ada jauh di dalam hutan. Dengan dipandu olehnya, polisi masuk ke semak belukar. Awalnya mereka tidak menemukan apa-apa. Namun setelah 2 hari pencarian, mereka menemukan sisa-sisa yang mengejutkan. Tulang yang terbakar, potongan pakaian yang hangus, dan gumpalan rambut yang gosong. Forensik memastikan bahwa jasad itu telah dibakar lalu dibuang. Bahkan ada tulang tambahan yang katanya dibuang ke sungai kecil, dibiarkan hujan menghanyutkannya. Korban segera teridentifikasi, Benji Ganai yang berusia 25 tahun. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Siapa Benji? Dan bagaimana ia bisa menjadi pusat dari tindakan yang mengerikan ini? Tidak banyak yang diketahui tentang hidup Benji Ganai sebelum kisah ini mencuat. Tidak ada catatan sekolah, tidak ada latar belakang jelas, hanya nama dan usia 25 tahun, serta sedikit ikatan keluarga. Ia adalah sepupu dari Eladio Ball, pria yang kemudian diketahui sebagai dalang utama. Orang-orang lain yang terlibat pun masih kerabat jauh. Rangkaian kejadian yang membawa Benji pada kematiannya terdengar sepele, nyaris absurd, terlalu kecil untuk berakhir sebrutal itu. Hanya sebuah kesalahan kecil, sebuah kecerobohan sesaat. Kejadian itu berlangsung pada hari yang seharusnya penuh kebahagiaan bagi keluarga Baule, pernikahan putri Eladio. Tanggal 17 Juli 2004, desa di Palawan dipenuhi musik, makanan, dan tawa. Seperti tradisi Filipina pada umumnya, pesta sudah dimulai bahkan sebelum upacara resmi. Ada acara pra-pernikahan, lebih kecil, khusus keluarga dekat. Waktu untuk bernyanyi, menari, dan minum bersama dalam suasana hangat penuh keceriaan. Benji juga diundang ke acara yang diadakan keluarga mempelai pria itu, di bagian terpencil desa. Suasananya meriah, orang-orang bergandengan tangan, menari bergiliran bersama pengantin, bertepuk tangan mengikuti irama. Lalu di tengah tarian, kejadian itu terjadi. Benji tersandung. Tidak ada yang tahu pasti apa yang membuat kakinya tersandung. Mungkin karpet, mungkin juga kaki tamu lain. Ia terjatuh ke depan, dan untuk menahan dirinya, tangannya terjulur. Sayangnya, tangan itu mendarat di punggung bawah mempelai wanita, atau mungkin sedikit lebih rendah lagi. Sang pengantin terkejut dan menjerit pelan. Musik berhenti, semua kepala menoleh. Benji langsung panik. Ia segera bangkit, membungkuk berulang kali, meminta maaf kepada pengantin, keluarganya, kepada siapapun yang mendengarnya. Maaf, maaf, maaf.
katanya berulang-ulang. Banyak yang melihatnya jelas-jelas sebagai kecelakaan. Bahkan ada suara dari kerumunan yang mencoba menenangkan. "Ayo, lanjut menari." Musik pun kembali dimainkan. Suasana berusaha dikembalikan. Namun, tidak semua bisa melupakan. Di antara para tamu, ada ayah pengantin perempuan, Eladio Paule. Ekspresinya tetap keras, matanya tajam, sama seperti beberapa kerabat pria lain yang menatap Benji. Senyum mereka lenyap. Yang tersisa hanyalah tatapan dingin, seolah keputusan telah dibuat. Tarian berlanjut, tapi suasana telah berubah. Bagi Eladio, permintaan maaf saja tidak cukup. Baginya, itu aib yang menjatuhkan harga diri putrinya dan mencoreng hari terpenting dalam hidupnya. Dalam pandangannya, Benji sudah melewati batas, dan keadilan versinya harus ditegakkan. Diliputi kemarahan, Eladio mengumpulkan 3 kerabatnya. Putranya yang berusia 21 tahun, Gerald Paule, keponakannya yang berusia 36 tahun, Septuari Pique, dan sepupunya, Juni Buyot, orang yang pada akhirnya justru mengaku pada polisi. Awalnya rencana mereka hanya menakut-nakuti Benji, tidak lebih dari peringatan. Mereka memaksanya naik ke becak motor lalu membawanya ke tempat sepi jauh dari desa. Namun begitu tiba, suasana berubah. Bagi Eladio, rasa takut tidak cukup. Amarah yang selama ini dipendam meledak. Ia mengeluarkan pisau yang awalnya hanya untuk menakut-nakuti. Tanpa ragu, ia menikam Benji sekali, 2 kali, lagi, dan lagi. Hingga tubuh muda itu terjatuh dan tidak bergerak lagi. Yang lain pun ikut menyerang, memukul, dan melukai. Seakan mereka bersama-sama menghukumnya. Dan ketika Benji tidak lagi bernafas, kekerasan itu belum berhenti. Mereka menelanjanginya, mengumpulkan daun kelapa, dan menuangkan minyak tanah. Tapi sebelum tubuh itu dibakar, Eladio melakukan sesuatu yang membuat rekan-rekannya sendiri ngeri. Ia memotong lidah dan telinga Benji, lalu memakannya mentah-mentah sambil tersenyum. Tubuh itu lalu dibakar hingga hangus, tapi setelahnya mereka mulai memotong-motong sisa jasad. Bagian yang terlalu gosong dibuang ke sungai di hutan, dibiarkan hujan menghanyutkannya. Namun sisa lainnya mereka punya rencana lain. Saat itu Juni Buyot tampak pucat. Ia memang tidak banyak ikut menyerang. Salah satu dari mereka lalu bertanya, "Kenapa kau?" Juni hanya menjawab lirih, "Tidak ada apa-apa," sambil menghindari tatapan. Tapi Eladio curiga. Ia memerintahkan 2 pria lain untuk memegangi Juni. Lalu ia mengambil sepotong daging yang terbakar, menempelkan pisau ke leher Juni dan memaksa, "Makan ini." Juni menolak, tapi ia sendirian melawan 3 orang. Tak berdaya, mereka menyuapkan daging itu ke mulutnya dan memaksa ia mengunyah. Bau asap, rasa darah, kulit yang terbakar, semua itu katanya tidak pernah bisa ia lupakan. Ia menelannya sekali dan bersumpah tidak akan pernah lagi. Yang lain menertawakannya, mengejeknya pengecut. Tapi di tengah tawa itu muncul ide yang lebih gelap. Bagaimana jika daging itu juga diberikan pada tamu pesta? Mereka segera bekerja. Eladio membagi tugas. Ada yang memisahkan daging dari tulang, ada yang membuang bagian tidak layak jauh dari jalan. Potongan daging yang dianggap bagus dikemas dalam kantong plastik. Beberapa jam kemudian, di tengah pesta yang makin riuh, mereka kembali ke lokasi acara. Saat itu, para tamu sudah mabuk. Musik keras, orang-orang menari dengan botol di tangan, sementara sebagian lainnya duduk lemas sambil makan apa saja yang disajikan. Di dapur belakang, mereka bergerak cepat. Kantong dibuka, potongan daging dikeluarkan, dipotong kecil-kecil, lalu dicampurkan ke masakan yang sudah disiapkan. Hidangan yang seharusnya jadi lambang kebahagiaan kini ternodai. Perbedaan antara daging hewan dan daging manusia telah lenyap, dan tak seorang pun menyadarinya. Piring-piring disajikan, orang-orang makan dengan lahap.
dan Benji Ganai yang sebelumnya menari dan tertawa bersama mereka, kini dimakan oleh mereka sendiri. Tak seorang pun menyadari apa yang sebenarnya mereka kunyah. Eladio berjalan di antara para tamu seolah tidak ada yang terjadi. Ia tersenyum, mengangguk, minum bersama, mengobrol sebentar dengan para tamu, tetangga, sahabat, dan keluarga besar. Dengan tenang ia membagikan makanan. Putra dan keponakannya melakukan hal yang sama. Berbaur seakan malam itu sebuah pesta pernikahan yang penuh kebahagiaan sedang berlangsung dengan sempurna. Tawa menggema, piring beradu, orang-orang makan dengan lahap. Beberapa bahkan menambah porsi, memuji kelezatan makanan. Mulut mereka penuh dengan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Bagi Eladio, itu adalah kemenangan. Tidak seorang pun curiga, tidak ada yang bertanya. Rahasia kelam itu terkubur di balik alkohol, musik, dan hiruk-pikuk pesta desa. Ia yakin kejahatan itu akan hilang bersama berakhirnya perayaan. Tapi diam itu tidak bertahan lama. Eladio tidak memperhitungkan satu hal, rasa bersalah yang menjerat orang terdekatnya sendiri. Juni buyut tidak bisa melupakan semuanya. Hari-hari setelahnya, ia tidak bisa tidur. Wajah Benji terus muncul dalam pikirannya. Rasa takut, rasa sakit, ketidakberdayaan. Bau daging terbakar menempel di ingatannya. Dan yang paling menghantuinya, rasa daging manusia yang dipaksakan masuk ke mulutnya. Setiap kali ia mencoba makan, rasa itu kembali. 8 hari berlalu sejak pesta itu, akhirnya Juni tidak tahan. Ia menceritakan pada seorang tetua desa yang dihormati. Ia menceritakan segalanya, pembunuhan, api, tubuh yang dipotong, daging yang dijadikan hidangan. Sang tetua terdiam. Ia pernah mendengar rumor, cerita lama, mitos, tapi tidak pernah sesuatu yang nyata seperti ini, apalagi melibatkan keluarga sendiri. Tetua desa itu lalu mendesak Juni untuk melapor ke polisi. Masih diliputi rasa takut, Juni sempat ragu, tapi rasa bersalah jauh lebih kuat. Akhirnya, mereka berdua berjalan menuju kantor polisi kecil di kota Nara, membawa sebuah kebenaran yang terlalu mengerikan untuk dipercaya. Di sana, Juni mengaku semuanya. Ia menjelaskan apa yang terjadi pada malam pernikahan di desa terpencil di Palawan. Bagaimana Benji dibunuh, tubuhnya dibakar, sisa jasad dibuang, dan sisanya lagi dimakan. Awalnya polisi bingung, tapi Juni menuntun mereka masuk ke hutan. 2 hari penuh mereka mencari dengan hati-hati, hingga akhirnya menemukan sisa-sisa itu. Saat ditanya soal bagian tubuh yang hilang, Juni menjawab singkat, para tamu telah memakannya. Kalimat itu mengguncang satu negara. Media segera mencium berita ini. Sebuah pembunuhan di pesta pernikahan saja sudah cukup mengerikan. Tapi ini, kanibalisme yang disembunyikan di depan mata, terdengar seperti fiksi. Tapi ini nyata. Orang-orang terkejut. Bagaimana mungkin tidak seorang pun menyadarinya? Bagaimana bisa orang makan daging manusia tanpa mengetahuinya? Jawabannya mungkin sederhana sekaligus menyedihkan. Sebagian besar tamu terlalu mabuk. Indera mereka tumpul, kewaspadaan mereka hilang. Bagi mereka, makanan ya tetap makanan. Tidak ada yang curiga bahwa tuan rumah bisa melakukan hal sekejam itu, apalagi kepada keluarganya sendiri. Kepala Polisi Nara, Senior Superintendent Perla Backwell, kemudian mengatakan kepada pers, ia belum pernah menemui kasus seperti ini, tidak dalam karirnya, bahkan tidak dalam cerita yang pernah ia dengar. Saat kabar menyebar bahwa tulang manusia ditemukan, seorang pelaku lain tidak sanggup menahan rasa bersalah. Sabtuari Bike akhirnya menyerahkan diri dan mengakui perannya dalam pembunuhan itu. Dengan 2 pengakuan di tangan, polisi bergerak cepat menangkap Eladio Baule dan putranya Gerald. Namun Eladio bahkan dalam tahanan tetap menolak bertanggung jawab. Setiap ada kamera, ia menutupi wajahnya. Ia bungkam di depan wartawan, tidak pernah memberi penjelasan.
Menurut Inspektur Senior Perla Baquel, motif dibalik kekerasan brutal ini masih belum jelas. Tapi satu hal yang pasti, Eladio dalam keadaan mabuk saat pesta berlangsung. Penyelidik mencatat ia sudah minum sebelum kejadian Benji tersandung itu. Seiring detail kasus terungkap, kisah ini menyebar cepat. Bukan hanya di Palawan, bukan hanya di Filipina, tapi ke seluruh dunia. Kota Nara yang dulunya dikenal dengan sawah hijau, pegunungan indah, dan pantai tenang, tiba-tiba mendapat julukan menyeramkan, kota kanibal. Rumor beredar luas, klaim bahwa kanibalisme suku kuno telah kembali, bahwa pengunjung bisa menjadi korban, bahwa tidak ada yang benar-benar aman. Pariwisata anjlok, bisnis lokal menderita. Pada akhirnya, Juni Buyot yang pertama kali mengaku diperlakukan sebagai saksi pelapor. Kesaksiannya sangat penting untuk mengungkap apa yang terjadi malam itu. Sementara Eladio, Gerald, dan Sabtuari, selain penangkapan awal, tidak banyak diketahui lanjutannya. Tidak ada sidang pengadilan yang disiarkan, tidak ada laporan hukum yang jelas, hanya beberapa tajuk berita, pernyataan polisi singkat, lalu hening. Cerita ini menghilang dari pemberitaan, tapi pertanyaan-pertanyaan tidak pernah terjawab. Para pakar hukum memperkirakan bahwa kebrutalan kasus ini ditambah dugaan kanibalisme bisa berujung pada hukuman paling berat yang mungkin dijatuhkan. Tapi tanpa kabar lanjutan resmi, publik tetap dalam kegelapan. Tidak ada kepastian, tidak ada keadilan, setidaknya tidak secara terbuka. Dalam keheningan itu, spekulasi bermunculan. Ada yang percaya kemarahan Eladio hanyalah akibat mabuk berat, bahwa ia sudah kehilangan akal sejak sebelum tarian dimulai, bahwa salah paham kecil dalam kabut alkohol berubah menjadi penghinaan pribadi yang menuntut darah. Namun tidak semua yakin. Benarkah alkohol saja bisa membuat seseorang membantai sepupunya sendiri, memanggang jasadnya, lalu menyajikannya kepada tamu dengan senyum di wajah? Beberapa warga berbisik bahwa mungkin ada narkoba yang terlibat, bahwa bukan hanya minuman keras yang beredar malam itu, melainkan zat lain yang merusak batas moral. Ada juga dugaan lebih kelam, dendam lama dalam keluarga, ketegangan yang bertahun-tahun terpendam. Mungkin Benji tanpa sadar melintasi batas yang sudah lama ada, dan insiden tersandung itu hanyalah pemicu terakhir. Dan bagaimana dengan tawa mereka? Ejekan ketika mereka memaksa Juni memakan daging Benji. Itu bukan reaksi orang mabuk yang hilang kesadaran. Itu kejam, dingin, dan disengaja. Kasus ini meninggalkan luka yang tidak akan pernah benar-benar sembuh. Bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Palawan yang harus menanggung stigma sebagai desa kanibal. Dari semua versi yang beredar, entah karena mabuk, dendam lama, atau sekedar kegilaan sesaat, tidak ada yang bisa benar-benar menjawab mengapa seseorang bisa tega mengorbankan bagian dari keluarganya, lalu membagikannya dalam pesta pernikahan anaknya sendiri. Satu hal yang pasti, tragedi ini menjadi pengingat betapa tipisnya batas antara perayaan dan horor, antara tawa dan teror. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.